Nana. Oke, baik. Anak-anak hari ini apa kabarnya? Baik, sehat ya? Sehat ya? Oke, baik. Hari ini Bapak akan kembali mengajari anak-anak Bapak yang soleh dan soleha untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, karena hari ini kita dalam suasana COVID, jadi kita tetap dengan protokol kesehatan. Maskernya dipakai, nak. Maskernya dipakai, ya. Maskernya dipakai dan selalu jaga jarak, makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih dan jangan berkerumun bergombor dengan teman-temannya. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah tentang Allah itu Esa. Ya, menyambung pertemuan kemarin yang dimana kemarin kita mempelajari tentang malaikat-malaikat Allah. Nah, siapa? Karena Allah adalah yang maha menciptakan termasuk malaikat. Hari ini kita adalah salah satu dari ribuan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya sebelum kita mempelajari lebih lanjut anak-anak Bapak, silakan anak-anak Bapak perhatikan video berikut ini untuk memperjelas, ya. Untuk memperjelas pengetahuan kita tentang apa sih itu Allah Maha Esa. Ya, mohon ya. Mohon untuk disimak terlebih dahulu untuk kita bisa memahaminya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua, mengamati gambar atau tayangan-tayangan yang berkaitan dengan Allah yang Maha Esa. Juga memotivasi dari guru kepada anak-anak untuk terus bertanya. Anak bertanya dengan kawannya, bertanya dengan guru, atau nanti dari bapak yang akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Baik, anak-anak bapak, ayo siapa yang kira-kira bisa bercerita tentang siapa yang di rumah? Ayo, siapa? Siapa yang di rumah sekarang? Siapa yang bisa bercerita tentang kegiatan kita di rumah? Ya, siapa namanya? Belajar, bagus. Belajar. Siapa lagi? Apa lagi? Ya. Apa kegiatan kita di rumah? Belajar juga, bagus. Siapa lagi? Anak bapak siapa? Apa kegiatan kita di rumah? Belajar juga, oke, bagus. Itulah kegiatan kita di rumah karena anak-anak kita banyak belajar. Oke, sekarang coba kita perhatikan gambar yang ada di sini. Apa manfaat dari indera kita? Yang pertama, indera kita apa? Indera kita apa yang pertama? Panca indera kita untuk melihat apa namanya? Mata. Oke, mata. Mata siapa yang menciptakan? Kira-kira untuk apa mata itu diciptakan? Hah? Kira-kira untuk apa mata itu diciptakan? Nah, ini bapak ada oleh-oleh. Hah? Untuk melihat. Kemudian yang kedua ada indera apa lagi selain mata? Apalagi yang untuk mendengar apa namanya? Kuping. Apalagi istilahnya kuping? Untuk mendengar. Kira-kira mendengar apa kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mendengar apa kita? Iya, mendengar suara. Suara apa saja umpamanya? Seorang orang memanggil, ibu kita memanggil. Apa lagi? Baik, anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua, mengamati gambar atau tayangan-tayangan yang berkaitan dengan
Allah yang Maha Esa, juga memotivasi dari guru kepada anak-anak untuk terus bertanya. Anak bertanya dengan kawannya, bertanya dengan guru, atau nanti dari bapak yang akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Oke. Baik, anak-anak bapak, ayo siapa yang kira-kira bisa bercerita tentang siapa yang di rumah? Ayo, siapa? Anak siapa yang di rumah sekarang? Siapa yang bisa bercerita tentang kegiatan kita di rumah? Ya, siapa namanya? Belajar, bagus. Belajar. Siapa lagi? Apa lagi? Ya. Apa kegiatan kita di rumah? Belajar juga, bagus. Siapa lagi? Anak bapak siapa? Apa kegiatan kita di rumah? Belajar juga, oke, bagus. Itulah kegiatan kita di rumah karena anak-anak kita banyak belajar. Oke, sekarang coba kita perhatikan gambar yang ada di sini. Apa manfaat dari indera kita? Yang pertama, indera kita apa? Indera kita apa yang pertama? Panca indera kita untuk melihat apa namanya? Mata. Oke, mata. Mata siapa yang menciptakan? Kira-kira untuk apa mata itu diciptakan? Hah? Kira-kira untuk apa mata itu diciptakan? Nah, ini bapak ada oleh-oleh. Hah? Untuk melihat. Kemudian yang kedua ada indera apa lagi selain mata? Apalagi yang untuk mendengar apa namanya? Kuping. Apalagi istilahnya kuping? Untuk mendengar. Kira-kira mendengar apa kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mendengar apa kita? Mendengar suara. Iya, mendengar suara. Suara apa saja umpamanya? Seorang orang memanggil, ibu kita memanggil. Apa lagi? Suara siapa lagi? Kalau memanggil, terus? Hah? Kakak memanggil. Ya, ini untuk anak bapak ya. Bagus belajarnya. Selanjutnya apa lagi? Selain mata, telinga, siapa lagi yang merupakan panca indera? Hidung, ya bagus. Untuk apa hidung? Untuk mencium. Mencium apa? Mencium makanan. Lapar ya? Mencium makanan, mencium bau-bauan. Ada bau harum, bau busuk, bau apa lagi? Bau wangi dan lain sebagainya. Seterusnya apa lagi? Kalau kita makan pakai apa? Dalam mulut ada apa? Ada nasi. Rasanya apa? Enak. Kira-kira yang merasakan itu apa? Dari lidah. Dari lidah nanti bisa merasakan. Nah, dari indera kita, mata, mulut, hidung, telinga, kaki, ya kan? Nah, itu adalah panca indera. Kira-kira siapa yang menciptakan anak? Siapa yang menciptakan? Allah. Ayo, di lingkungan kita. Tadi kan diri kita ya kan? Sekarang di lingkungan kita. Apa yang kalian tengok di lingkungan kita, di keluarga kita? Apa yang kalian tengok? Siapa yang tengok? Siapa yang ada? Saudara, adik, abang, kakak, ya kan? Apa lagi? Siapa tuh? Bapak. Siapa lagi? Ibu, bagus. Siapa lagi? Abang, bagus. Kakek, ya. Nenek. Itu semuanya adalah orang-orang yang berada di lingkungan kita. Dan semua itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita syukuri. Karena ketika kita banyak bersyukur, nikmat itu akan tambah banyak. Ya. Orang tua lebih sayang kepada kita, kakak sayang kepada kita, atuk sayang kepada kita, karena kita syukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, nanti Allah cabut nikmatnya satu-satu. Kita tak sayang sama orang tua, nanti orang tua tak sayang sama kita, jajannya dikurangi. Biasanya 5.000 jadi tinggal 2.000.
nikmat jajannya dikurangi karena kita tidak bersyukur. Karena kita tidak bersyukur. Baik, selanjutnya. Ya, ini kegiatan kita sehari-hari anak-anak Bapak. Satu kanan memegang, kiri memegang, ada satu yang melompat-lompat. Kira-kira kalau kita ambil sendiri bisa enggak? Enggak bisa, harus berkawan. Dan kawan inilah anugerah Allah. Kita harus syukuri mereka semua adalah ciptaan Allah. Terus di lingkungan kita. Oke. Tadi kita sudah menjelaskan. Nah, sekarang Bapak mau menyampaikan kira-kira siapa yang bisa memberi jawaban. Apa sih kira-kira manfaat dari mata? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa? Melihat. Apa lagi? Memandang. Apa lagi? Mata. Melihat, memandang, meneropong. Ya kan? Semuanya menggunakan mata. Selanjutnya manfaat hidung. Mencium. Ya, mencium aroma atau bau-bauan. Selanjutnya mulut. Merasa. Makanan enak, pahit, manis, masin, dan lain sebagainya. Telinga untuk mendengar. Lagi apa? Telinga ini banyak ini syarat-syaratnya ini. Banyak orang membuat terapi pijit-pijit telinga sini banyak syarat untuk kesehatan. Selain untuk mendengar, ternyata juga banyak syarat di sini untuk kesehatan. Kira-kira kalau kita tak ada telinga macam mana? Tak bisa mendengar. Kalau tak bisa mendengar macam mana? Tak bisa ditiak. Nunung aja kemana-mana. Ya, macam orang kehilangan arah. Selanjutnya ada tangan. Untuk apa tangan? Iya, untuk memegang. Lagi bagus. Untuk memakai. Bagus lagi. Untuk memandi. Untuk gayung maksudnya. Ya, bagus. Apa lagi? Belajar membuka buku maksudnya. Ya, bagus. Apa lagi? Untuk menulis. Anak-anak menulis agar bisa kita dalam menuntut ilmu. Baik. Ya, sekarang bagaimana kita bersyukur? Bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kira-kira bagaimana cara kita bersyukur? Oke. Apa tuh? Cara kita bersyukur bagaimana? Iya, pertama merawat mata kita agar tidak rusak. Karena mata kita cuma ini, tak ada ganti, tak ada jual di pasar. Kalau rusak tak ada jual. Kita syukuri, kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya. Merawat. Kemudian karena itu adalah pemberian Allah yang tak bisa diganti. Anak-anak ada tengok orang tak ada kakinya ada? Ada banyak kan? Ya, bisa diganti kakinya? Tak bisa. Tak bisa diganti. Kalau diganti kaki palsu pun tak bisa normal seperti kita berjalan, melompat, menari dan lain sebagainya. Nah, itulah anugerah atas ciptaan Allah kepada kita. Manfaat dari ciptaan Allah. Ya, ini syukur kepada keluarga. Kita sayang kepada orang tua, kita sayang kepada kakak, kita sayang kepada adik, terutama sayang pada diri sendiri. Sayang pada diri sendiri. Contohnya kalau sayang pada diri sendiri, tidurnya jangan lewat-lewat malam, jangan suka main HP. Kenapa? Kalau main HP itu mata kita cepat rusak. Tidurnya jangan larut, jam 9 tidur agar pagi-pagi kita bisa bangun. Ya, bagus. Jam setengah 9 tidur. Sholat isya dulu. Ya, selesai langsung tidur. Baik. Kemudian, nah ini bagaimana guru, bapak-bapak guru, orang tua kita di rumah, ustadz ngajinya, imam masjidnya itu selalu kita dengarkan bahasanya. Orang tua kita memberi nasihat dengarkan, guru ngaji memberikan ilmunya dengarkan, imam masjid menyampaikan tausiahnya dengarkan. Karena itu adalah ilmu dan harus kita cari sebanyak-banyaknya agar kita menjadi orang
yang berilmu. Oke, baik. Sekarang bagaimana sikap kita kalau kita percaya Allah itu esa? Bagaimana sikap kita? Nah, contohnya kita meyakini bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Kalau tak ada Tuhan selain Allah, berarti kita hanya menyembah Allah. Tak menyembah-nyembah yang lain. Kita minta tolong kepada Allah dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa. Kemudian kita berikhtiar, kita berusaha agar doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian anak-anak, coba anak-anak tulis kira-kira apa sih yang kalian senangi dari keluarga kita, dari teman kita, agar kita lebih bersyukur. Coba kalian tulis di buku kalian masing-masing apa yang kalian senangi ya di buku kita ya. Apa yang kalian senangi dalam mana? Ya, di buku kita ditulis apa yang kalian senangi dari teman kita agar kita lebih sayang pada dia. Kalau kita hanya mengingat yang tak kita senangi, nanti kita benci. Kita tulis yang kita senangi. Oke, coba ditulis, ayo. Ya. Oke, ya bagus. Ya, baru dimulai. Ayo, tulis yang banyak agar kita lebih sayang, agar kita lebih bersyukur terhadap teman-teman kita, ayat kita. Karena kalau kita banyak bersyukur, nanti akan kita perbanyak, akan kita dapatkan lebih banyak nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah sekarang saya Bapak ada hadiah yang bisa menyebutkan 5 anggota tubuh yang Bapak sebutkan tadi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Ya, kamu. Apa aja tadi? Mata, hidung, telinga, mulut, ya. lidah. Iya, bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kawannya. Ya, ini hadiah yang terbaik. Soal nomor 2. Apa gunanya mata? Siapa yang bisa menjawab? Melihat. Angkat tangan dulu. Ya, untuk contohnya melihat apa? Melihat orang, ya baik. Ya, bagus, terima kasih. Kemudian dengan saudara kita, abang kita, adik kita, kakak kita, sebenarnya kita bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Sayang. Selain sayang apa lagi? Kalau dengan abang? Kakak. Contoh perbuatan kita dengan kakak bagaimana? Ya, nurut perintah. Kalau sama adik? Kalau sama adik kita? Sayangi dengan adik, ya, sayangi dengan adik. Kalau dengan guru bagaimana? Kalau dengan guru bagaimana? Contoh kita memberikan sayang kita pada guru. Baik. Lagi? Bagus. Sayang lagi. Memberikan makanan boleh. Bagus. Lagi? Apa lagi? Mendengarkan penjelasan guru, ya kan? Melaksanakan yang diarahkan oleh guru, terutama dalam hal belajar. Nah, inilah cara kita bagaimana kita mengimani Allah itu esa dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita sayang dengan diri kita sendiri, kita sayang dengan keluarga kita sayang dengan alam kita sayang dengan saudara-saudara kita sayang dengan guru dan seluruh orang-orang yang memberikan hal-hal positif kepada kita. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Oke, apa pertanyaannya? Ayo. Ya. Sayang kak? Sayang kakak. Lagi apa lagi? Sayang adik lagi? Sayang Allah. Sayang Allah. Baik.
bagaimana tadi anak-anak sudah meyakini keesaan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita meyakini Allah. Insya Allah minggu depan kita akan menjelaskan tentang manfaat kita cinta kepada